Mana baca? Ya kalau dipenggal gimana bacanya? Oh, dipenggal. Boleh nggak menggal? Oh, bubuk lagi. Oh, bubuk. Saya nggak minta. Dibaca ayatnya. Katanya dia ahli Quran tuh. Saya bukakan teman-teman ya. Udah, kamu diam dulu. Enggak dibaca. Dibaca dulu ayatnya. Nggak bisa baca dia. Coba dibaca. Loh, malah itunya ayatnya di atas itu baca. Katanya kamu bisa baca Quran. Coba dibaca. Ya, ada nggak baca arbab di situ? Baca ayatnya. Nah, ya ini baca. Coba baca. Loh, ayatnya dibaca, nanti ini kamu jelaskan. Bacanya apa? Loh, malah nggak bisa baca dia. Enggak. Sabar. Dibaca ayatnya. Jangan main penggal. Jangan main penggal kata. Baca ayatnya. Loh, gimana? Ini kata dasarnya saya baca ayatnya. Malah kata dasar. Loh, dibaca ayatnya. Teman-teman, dia nggak berani baca ayatnya. Loh, saya baca. Ini kita belum mulai diskusi, baca ayatnya. Itu yang atas. Yang atas. Oh, yang atas ini iya saya baca. Iya, coba. Ahrohum waruhbanahum arbabam min dunillah. Tuh, arbabam kan. Arbabam bukan arbab. Loh iya harus dong. Nggak bisa Al-Quran dibaca sepenggal. Berarti saya bisa baca ini arbabam. Min dunillah salah. Harusnya dibaca arbabam karena di situ Anda sendiri sudah membacakan itu dibacanya arbabam bukan arbab. Saya buka ini nggak ada mimnya di sini. Bubuk. Orang dibaca arbabam malah dibaca arbab. Teman-temannya saya buka. Loh, Anda sudah baca situ arbabam itu bacanya. Saya menjelaskan. Menjelaskan sudah. Udah pakai waktu deh, Udah. Oke, kembalikan kameranya. Kameranya kembalikan. Ya, kameranya kembalikan. Kameranya kembalikan. Enggak, kameranya kembalikan. Dengarkan saya. Udah enggak bisa baca. Takut dengar. Arbabam dibacanya. Saya dulu kamu. Jadi teman-teman, di sini dikatakan ya kata dasar arbaban ini memang dari rob. Jadi arbaban ini bentuk jamak dari rob. Ya teman-teman di bawah nandar ya teman-teman ya. Jangan kalian mau dibohongin nandar. Ya. Arbaban ini bentuk jamak dari apa ini? Nih lihat nih. Rob, Tuhan, pemelihara, pengasuh, pendidik, tuan, majikan. Saudara-saudara saya muslim yang saya sayangi kalian. Kalian itu jangan mau dibodoh-bodohin nandar. Nandar ini nggak paham Al-Quran. Ya katanya arba. Nggak ada kata arba dalam Al-Quran. 4 itu arbaatun. Pakai ain. Alif, ro, ba, ain. Teman-teman. Supaya kalian sadar siapa ini nggak paham Quran. Nih, salah saya ini. Nih. Itu adalah isim nakiroh mansub. Ya, betul arbaban itu bentuk jamak dari rob. Memang kata dasar ini rob. Teman-teman. Udah. Kamu. Sepenggal. Oke, kita bahas. Jangan kabur. Jangan di-report dong. Saya alasan siapa yang nge-report? Mana ada orang lagi debat bisa nge-report. Disupport teman-teman, disupport. Disupport. Baik. Teman-teman disupport ya. Baik. Teman-teman, kita bahas penyaliban sebagaimana tadi tema ya. Sabar. Ya ini waktu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Sitrut untuk pertama kalinya debat dengan saya membahas tentang ini waktu saya tuh kan. Belum apa-apa sudah kejar. Jangan bohong, Aduh, saya ulangi waktunya. Brother. Ini sabar. Belum selesai. Belum mulai. Ya, tapi jangan fitnah ya. Silakan. Ya, dengarkan saya. Ya, diulangin waktumu, diulangin. Silakan. Dengarkan saya. Kalau saya lagi ngomong, Anda diam. Nanti kalau Anda lagi ngomong, saya juga diam. Ya, tapi apapun pernyataan. Astagfirullah, oten sama aja di mana-mana. Bukan. Saya astagfirullahaladzim.
Saya lagi jelaskan teknisnya. Jangan Ya kau silakan, tapi terguncang. kamu jangan fitnah. Udah silakan apa yang waktumu. fitnah? Ya saya bukan Saya belum Kristen. ngomong apa-apa. Saya bukan Kristen kamu, kita orang bukan bertemu itu Kristen. sekali ini saja. Udah. Kristen jangan orang kabur. kamu. Jangan Bahatri kabur. Sugal. Siapa yang kabur? Saya lagi debat. Oke, Silakan. saya lagi ngomong ya. Ngomong silakan. Baik. Ya. Selama saya berbicara Anda diam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membahas penyaliban. Tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya bahas penyaliban. Baik. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 157, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalnal masyiha Isa ibnu Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Dan perkataan mereka bahwa mereka telah membunuh Isa al-Masih putra Maryam, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak juga menyalibnya. Yang mereka bunuh, yang mereka salib adalah orang yang diserupakan. Nah, kita akan buktikan. Pertama yang harus kita buktikan itu adalah fakta sejarah. Ya, kita buktikan fakta sejarah kalau Yesus tidak disalib. Saya tunjukkan fakta sejarahnya. Kalau memang ada orang yang diserupakan. Kita lihat yang lebih tua daripada Injil Matius, Markus, Lukas itu adalah Injil Basilides. Ya, Basilides ini hidup pada abad pertama, yaitu di pemerintahan Kaisar Hadrian 117 sampai 138. Nah, menurut Basilides, Yesus menyerahkan salibnya kepada Simon dari Kirene, dan dengan suatu cara Yesus berhasil mengelabui mata semua orang. Ternyata Yesus melakukan sebuah penipuan di sini. Ya, mengelabui mata semua orang ketika Yesus meminjamkan bentuk raganya kepada Simon. Ternyata sejarah di dalam kekristenan mendukung apa? Mendukung pernyataan Quran bahwa Yesus berubah rupa dan ada orang yang diserupakan dengan Yesus. Pada ini nih, mengelabui mata semua orang ketika Yesus meminjamkan bentuk raganya kepada Simon pada saat penyaliban. Ya, Yesus memandang kejadian itu sambil tertawa, dan sesudah itu ia naik kembali kepada Bapaknya. Ternyata sejarah kekristenan sendiri memang ada fakta di mana Yesus itu berubah rupa dan ada orang yang diserupakan. Nah, kita lihat ternyata ini juga termaktub di dalam dokumen Nag Hammadi, The Second Tracts of the Great Set, Wahyu Petrus dalam bahasa Koptik. Temuan terakhir Injil Yudas juga mengisahkan hal yang serupa. Makanya kalau kita lihat ayat Bible itu sendiri teman-teman, nah ini teman-teman yang nulis ini bukan Islam ya, ini yang nulis adalah Kristen. Judulnya Menguak Injil-Injil Rahasia. Saya tunjukkan biografinya. Ini biografi penulisnya. Dosen tafsir kitab suci di Sekolah Tinggi Filsafat di Jakarta. Pendidikan teologi di Universitas Gregoriana Roma. Ini seorang pastor, gelar doktor teologi, sekolahnya di Roma. Ini orang pastor ini yang nulis. Pastor, bukan orang ustadz, bukan orang Islam, bukan ustadz, bukan kiai. Ternyata fakta sejarah Yesus tidak disalib, melainkan dia berubah rupa dan serupakan. Nah, apakah ada ayat Alkitab yang mendukung pernyataan Quran? Ternyata kita lihat. Ya, Yesus itu berubah rupa dan ada orang yang diserupakan dengan Yesus. Nah, lihat nih teman-teman, ini ayat Alkitab mendukung. Bentar ya. Lalu Yesus berubah rupa, 6 hari kemudian Yesus berubah rupa. Lukas 9:29, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah rupa. Nah, kalau kita lihat Markus 16 ayat ke-12, perhatikan ini. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ternyata maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Yesus berubah rupa, didukung oleh pernyataan Alkitab, didukung oleh fakta sejarah itu sendiri. Pertanyaan saya kepada Anda, coba baca Yohanes 18 ayat ke-6. Kenapa
tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi dan orang-orang Parisi terjatuh di dalam Yohanes 18 ayat ke-6. Tolong Anda jelaskan, saya sudah paparkan kepada Anda baik dalam Quran maupun di dalam Bible yang diyakini oleh orang Kristen dan sejarah yang tidak terbantahkan dari literasi referensi dari orang Kristen itu sendiri. Nah, silakan. Ya. Ya. Sudah. Aduh. Saya tertib, belum waktunya. Iya, baik. Saya 3 menit, kamu 5 menit, saya 3 menit. 3 menit Udah, kapan? Belum waktunya kok. Ini 3 menit. ini. Ya udah kamu diam. Enggak, itu bukan, itu sudah selesai. Ini nih. Oh, ya udah. Bukan itu. Ya. Jangan fitnah kok 3 menit. Nah, ini baru waktu Anda terima. Nah, ini waktu benar, Anda. Ini benar. Jadi gini, Ya. kamu diam. Ya. Kamu itu baca ayat Quran aja salah. Tidak ada artinya melainkan yang disalib dan yang dibun adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Nggak ada. Ayatnya itu yang benar begini. Saya kasih tahu kamu biar belajar Quranmu benar. Wa qaulihim, dan berkata mereka. Ya, siapa mereka ini? Ini kau jawab nih nanti. Inna qatalnal masiha. Sesungguhnya kami qatalna fi'il madi. Ya, itu bentuk kerja pada masa lampau. Mereka itu telah berhasil membunuh Al-Masih putra Maryam. Wa ma qataluhu. Allah membantah mereka yang berkata itu. Mereka tidak berhasil membunuhnya. Wa ma sholabuhu. Nah, sholabuhu ini harus kau jelaskan menurut Quran. Dan mereka tidak menyalibkannya. Walakin, melainkan, subbiha, diserupakan. Lahum, bagi mereka. Gak ada artinya, melainkan yang mereka bun adalah orang yang diserupakan. Gak ada. Ya, artinya itu PR-mu satu. Siapa yang berkata di Quran mereka itu telah berhasil membunuh Al-Masih, itu satu. Ya. Kemudian COVID-nya lagi, nggak ada mukjizat Nabi Isa itu dapat berubah rupa menjadi wajah orang lain. Kau ini ngerti Quran nggak sih? Nggak ada. Nih ayatnya, wa rasulan ila bani Israel anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tin kahai atit toir fa'anfuhu fihi fayakun toiron biiznillah. Ya, wa ubri'ul akmahal abrasa wa uhyil mauta biiznillah. Dan seterusnya. Itu panjang tuh ayatnya. Ali Imran ayat 49. Ya, yang kau katakan mukjizat itu dalam Al-Qur'an itu disebut tanda-tanda kerasulan Al-Masih putra Maryam. Apa yang dapat beliau lakukan? Ini menciptakan burung dari tanah, kemudian meniupkan di dalamnya, maka jadilah burung. Kemudian menyembuhkan orang buta, kemudian menyembuhkan orang penyakit kusta, menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Ya, mengabarkan apa yang kalian makan dan apa yang disimpan di rumah-rumah kalian. Gak ada mukjizat Nabi Isa itu dapat berubah wajah menjadi wajah orang lain. Kamu tuh memfitnah Al-Masih putra Maryam. Kasihan kau fitnah terus, Nandar. Ya. Nih, di dalam Al-Qur'an mengatakan, ya wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa busra wa rahmah lil muslimin. Ya, kata Allah, kami menurunkan kepadamu Muhammad kitab risalah, ya, di surat An-Nahl, ya, sebagai penjelasan li bagi kulit tiap-tiap syai'in sesuatu, sebagai kabar petunjuk dan kabar bergembira bagi orang-orang yang berserah diri. Tentu penyaliban ini dapat dijelaskan dengan Quran ini sendiri. Ya, makanya kamu harus bisa menjelaskan. Oke, pertanyaan saya sama kamu nih. Ya, orang Islam tapi nggak paham Qurannya. Pertama, siapa? Kamu jangan ngomong dulu. Siapa yang berkata kami telah membunuh Al-Masih ini? Satu.
Ya. Kemudian siapa yang digantung di kayu salib? 2. Terus apa alasannya mereka itu ingin membunuh Al-Masih itu? Apa alasannya? Yang keempat, masih di An-Nisa 157 yang kamu bawa, tapi kamu salah memahaminya. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu. Yang 4 pertanyaan itu harus bisa kamu jawab. Menurut Al-Quran, karena Al-Quran menjelaskan tiap sesuatu. Saya sudah membantah klaim kamu dari Al-Quran. Gak ada mukjizat Nabi Isa dapat berubah wajah menjadi wajah orang lain. Gunakan Al-Quran ini sebagai petunjuk. Oke, silakan. Silakan kamu. Terserah kamu mau setengah jam. 4 Baik, oke ya. Silakan. Baik. Oke, baik. Oten. Bah, kok dia fitnah saya? Kamu tuh nggak jawab. Udah. Ini lagi saya ngomong loh. Gitu loh. Ih, gimana sih? Kok tegang-tegang? Ini saya lagi. Mau nggak diskusi? Udah diam. Udah lu Kristen kok. Udah diam. Baik. Di dalam Bible sendiri mengkonfirmasi kalau Yesus berubah rupa. Nah, Al-Quran menjelaskan terhadap segala sesuatu yang salah satunya itu dijelaskan di dalam Bible itu sendiri. Ya, bukankah kita beriman? Ya, kita beriman dengan kitab-kitab yang sudah diturunkan oleh Allah sebelum Quran. Kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran ada Torah, ada Injil. Di dalam Injil termaktub dan tertulis bahwa Yesus berubah rupa, jeder. Terus kau katakan tentang makna subihalahum. Kita lihat nih, ya. Ente kalau ngomong jangan jangan asbun. Nah ini nih. Nah teman-teman kita lihat ya. Wama kotaluhu sebentar, saya besarkan dulu. Wama kotaluhu wama solabuhu. Pada mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Yakni Allah mengingkari pengakuan mereka bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa dan menyalibnya. Dan ini merupakan kebohongan terbesar sepanjang sejarah. Ini pernyataan ya para mufasir yang jelas-jelas kemudian mereka kompeten di bidang ini. Lah Anda baca aja salah-salah nih. Kita lihat di sini walakin subihalahum. Ini yang Anda tanyakan. Tetapi mereka membunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka, yakni Allah menyerupakan orang lain dengan Isa, kemudian mereka membunuh orang yang mereka sangka sebagai Isa, jeder. Bubuk. Oke. Sekarang Alkitab sendiri mengkonfirmasi siapa yang disalib itu. Yang disalib itu adalah Yudas Iskariot. Makanya saya bertanya tadi tentang Yohanes 18 ayat ke-6. Saya lagi ngomong. Otan, diam. Nah, sejarah kekristenan sendiri mengatakan kalau Yesus tidak disalib. Anda baca Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ke-16, Yesus dilindungi oleh Allah. Matius 4 ayat ke-6, Yesus dilindungi oleh Allah. Makanya Yohanes 18 ayat ke-6, Yesus itu tiba-tiba berganti rupa dengan Yudas Iskariot. Makanya perhatikan, Yohanes 18 kisah Yudas hanya diceritakan sampai ayat ke-5. Padahal Yudas ini adalah tokoh penting di dalam tragedi penyaliban dan pembunuhan Yesus Kristus. Kenapa kisah Yudas hanya sampai ayat ke-5? Dan kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi dan orang-orang Farisi terjatuh? Sementara tiba-tiba setelah itu kisah Yudas hilang karena Yesus berubah rupa dengan seorang pemuda yang hanya memakai kain lenan, dan Yudas berubah rupa jadi Yesus. Saya tunjukkan siapa yang disalib. Jangan nyengar-nyengir aja. Saya tunjukkan nih, brother. Nah, saya tanya nanti kepada Anda, kenapa pertanyaan saya nggak dijawab? Yesus di dalam Yohanes 18 ayat ke-6, kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi dan orang-orang Farisi terjatuh? Nggak dijawab. Kemudian ya Anda mengatakan bahwa Yesus
mujizatnya tidak berubah rupa. Sejak kapan saya mengatakan itu mujizat? Ya, saya memberikan fakta di dalam ayat Alkitab kalau Yesus berubah rupa. Ini loh brother. Oten ini udah dijelaskan berulang kali nih. Lalu Yesus berubah rupa, ada ayatnya. Markus 9 ayat kedua, Yesus berubah rupa. Ya, satu lagi ayatnya, ada 4 ayat. Markus 16 ayat 12, sesudah itu ia menampakkan dalam rupa yang lain. Ada ayatnya. Kau bilang nggak ada. Aduh, Oten. Nah, sekarang saya tunjukkan di dalam Matius, di dalam Injilmu itu, Matius 27 ayat ke-5. Ya, perhatikan ini tafsirannya. Coba Anda baca, ya. Kita lihat kematian Yudas. Kematian Yudas, teman-teman. Kematian Yudas menggantung diri. Terus di sininya apa? Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Jeder. Aduh, terbungkam dia saudara. Semua habis. Loh, katanya setengah jam. Masih ada waktu saya dong. Katanya setengah jam. Silakan. Oke, setengah jam. Silakan. Saya nggak mau setengah jam. Baik, saya hanya bertanya kepada Anda. Tuh, ya udah, tanding ulang tuh. Loh, diterima. Ya, saya bertanya. Ya, saya bertanya kepada Anda. Sabar. Katanya setengah jam. Saya nggak mau setengah jam. Saya cuma tolong jawab pertanyaan saya. Di dalam Bible, kematian Yudas yang benar itu seperti apa? Satu, kematian Yudas yang benar menurut Bible, kematian Yudas seperti apa? Satu. Yang kedua, kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi dan orang-orang Farisi di dalam Yohanes 18 ayat ke-6 mereka terjatuh? Dua ini saja. Saya nggak perlu banyak-banyak. Kalau banyak-banyak, Anda pasti puyeng. Silakan jawab. Oke, jawab. Jangan nangis. Nah, jadi gini teman-teman. Sekali lagi kau udah berbohong. Tadi kau bilang mukjizat Yesus itu kan Nabi Isa. Dapat berubah rupa menjadi wajah orang lain. Gak ada dalam Quran. Kamu jangan bohong. Gak ada. Dan tadi ada tulisan apa itu? Itu Alkitabnya Kristen ya. Saya baca itu yang kamu tunjukkan. Gak ada dia berubah rupa menjadi rupanya Yudas. Saya baca tadi yang kau tunjukkan. Saya baca wajahnya bercahaya, berkilauan. Itu berubah rupanya seperti itu. Gak ada saya baca. Wajah Yesus berubah rupa menjadi wajah Yudas. Saya kan baca data yang kamu tunjukkan. Kamu membohongi saya. Mentang-mentang saya bukan Kristen, kamu suka-suka membohongi saya. Gak ada saya baca. Di mana nanti kau tunjukkan ada kata wajah Yesus berubah rupa menjadi wajah Yudas. Di situ. Saya kan baca datanya. Kamu jawab pertanyaan saya. Sabar dong, kamu udah nggak adil ini, udah nggak fair ini. Kamu udah motong-motong. Kamu diam, ya. Tuh, enaknya kamu saya mute aja. Kamu soalnya suka berdusta orangnya. Fair dong. Nah, kamu pakai bahasa isyarat aja. Oke, ya. Kita lanjut lagi. Tadi barusan kamu di awal yang digantung di kayu salib menggantikan Al-Masih putra Maryam itu Simon. Saya baca lagi itu. Ya tulisan karangan orang, nggak tahu siapa, saya nggak peduli siapa yang nulis. Ya, tapi itu kan tulisan orang. Ya, itu buku kan kamu tunjukkan ini loh si pengarangnya, ini loh. Ya, Simon. Ya, makanya gini loh Nanda. Ya, makanya kau itu belajar Quran deh. Ya. Ada yang mengatakan yang digantung di kayu salib itu saya kasih pilihan ganda ini ya bagi kamu ya kadrun-kadrun ya. A. Yudas Iskariot. B. Simon seperti yang kamu bilang. Nanti Yahya Waloni beda lagi. Katanya Barsabas. Siapa pula Barsabas ini teman-teman? Barsabas. Ya, nanti Ustadz Ipung Simon, ya Ustadz siapa namanya kamu dan kamu tadi udah beda-beda tuh, ada Yudas, ada Simon, kamu, ya kata Juma dan kata Somad namanya itu Yudas. Nanti di kitab tafsir ada sosok oknum murid termuda, ya
Konon namanya itu Sarjis. Siapa lagi Sarjis itu? 4 tuh. Kayu nama beda lagi. Ya. Penyaliban, bukti penyaliban adalah siapa yang digantung di kayu salib adalah tidak ada bukti, tidak ada bukti, tidak ada bukti, kata kayu nama. Ya. Jadi kalian sendiri Nanda di kalangan orang Islam, dan saya mengakuin itu terjadi. Karena apa? Karena tidak tunduk patuh sama Quran. Di Quran itu tidak ada diganti orang itu pada peristiwa penyaliban, itu tidak ada. Cuma kamu kurang memahami Quran. Gitu loh. Ya. Pertama, saya kasih tahu aja, siapa yang mengatakan wa qaulihim inna qatalnal masiha itu, nanti saya jawab satu-satu. Ya, biar ngerti kamu sholaba itu apa di dalam Quran, kamu harus ngerti juga. Ya. Yang berkata itu 2 ayat di Quran. Wa rasulan ila bani Israil. Kata Al-Masih. Ya, di surat As-Saff. Ya bani Israil, inni rasulullahi ilaikum. Ya, jadi jawabannya menurut Quran, siapakah orang yang berkata wa qaulihim inna qatalnal masiha itu, yang mengklaim telah berhasil membunuhnya, adalah orang Bani Israel yang menolak Al-Masih putra Maryam. Apa dasarnya? Ali Imran ayat 52. Nabi Isa itu menyadarin kekufuran dari Bani Israel itu. Ya. Jadi jawabannya adalah Bani Israel yang menolak Al-Masih putra Maryam. Bukan tentara Romawi. Tidak ada cerita tentara Romawi dalam kisah Isa dalam Quran. Habis waktunya. Ya, habis waktunya, habis. Nah, enggak, suara saya jangan di-mute. Nanti gua ngomong apa lu nggak denger. Ya, tapi kamu jangan potong. Gimana sih? Ya, silakan. Loh, saya nggak potong. Ini waktu saya. Masa waktu Ya, saya motong gimana sih? Ya, silakan. Ya, oke, kita mulai lagi. Ya, silakan. Iya, ya. Baik. Ya, kita biarkan Al-Quran yang menjawab. Nanti Bible ya. Nih, padahal di sini dikatakan sesungguhnya mereka berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa dan selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak yakin siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan hanya mengikuti persangkaan belaka. Justru pernyataan Quran ini benar. Pernyataan Al-Quran ini benar bahwa mereka berselisih paham tentang siapa yang dibunuh itu. Ada yang mengatakan Simon, ada yang mengatakan Yudas, ada yang mengatakan Barabas, ada yang mengatakan Jarjis. Al-Quran sudah mengatakan mereka berselisih paham tentang yang dibunuh itu. Masa kau tidak baca Al-Quran itu? Fakta sejarah Bible membuktikan kebenaran Quran bahwa mereka berselisih paham tentang yang dibunuh itu. Ada Simon, ada Barabas, ada Jarjis, ada Yudas. Lalu pendapat Bang Nandar yang benar yang mana? Makanya jawab pertanyaan saya, Otan. Saya menjawab berdasarkan data. Anda data kitab sendiri, kitab Kristen, Anda tolak. Di mana Nandar Yesus berubah rupa? Aduh, ini Otan memang ya. Mereka ini ya gitulah ya. Kalau kitabnya sendiri ini ditolak gitu kan. Nih brother, kok begini-begini? Pusing. Kita lihat teman-teman. Di sini jelas loh, ada beberapa ayat yang mengindikasikan kebenaran Quran yang dikonfirmasi oleh Bible. Yesus berubah rupa. Matius 17 ayat kedua. Markus 9 ayat kedua, Yesus berubah rupa, diingkari. Ayat ketiga, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah. Nah, kita lihat satu ayat lagi yang begitu gamblang, brother. Makanya kalau Bible itu jangan dipegang, diketekmu saja. Baca. Nih, baca yang benar. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Jeder. Biblemu sendiri diingkari, sejarahmu sendiri diingkari. Astagfirullah. Ini loh. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain.
Bukan hanya bercahaya saudara, berubah rupa. Kalau di dalam ilmu orang Sunda namanya mancala putra, mancala putri, jelas dia berubah rupa dalam rupa yang lain. Makanya saya bertanya kepada Anda, baca Yohanes 18 ayat ke-6, kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi dan orang-orang Farisi terjatuh? Dan kenapa kisah Yudas hanya diceritakan sampai ayat ke-5? Jeder. Baca Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Yesus dilindungi oleh Allah. Matius 4 ayat ke-6. Jangankan disalib, teratuk batu saja dilindungi oleh Allah. Lihat matamu sampai merah begitu, jeder. Aduh, oten nih. Menurut Bang Nandar, siapa yang disalib itu? Yang disalib itu Yudas Iskariot menurut fakta Bible. Di mana faktanya ini, brother? Ya, kalau berselisih paham tentang penyaliban, memang Allah sudah katakan. Ada yang bilang Yudas, ada yang bilang Simon. Coba baca An-Nisa 157 dengan benar, full. Jangan sepotong-sepotong. Nih kita lihat teman-teman ya. Anda baca Matius 27 ayat ke-5. Coba ini saya kasih tahu caranya bukanya. Matius 27 ayat ke-5 ya. Di sini kita lihat tafsirannya, tafsiran otoritatif. Coba ini kematian Yudas nih, saya bacakan ya. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri, sementara Kisah Para Rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Kenapa kematian Yudas ada silang pendapat? Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Ini bukan menjatuhkan diri, tetapi Yudas ditombak oleh tentara Romawi perutnya. Saya tunjukkan nanti ayatnya. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Yudas ternyata disalibkan, jeder. Kenapa? Kenapa perut Yudas bolong? Saya tunjukkan. Ya, jawab pertanyaan saya. Enggak mampu kau jawab. Yohanes 19 ayat ke-34 ya. Kita lihat. Nih, tetapi seorang di antara prajurit itu menikam lambungnya, makanya perut Yudas bolong, jeder. Bubuk. Jawab pertanyaan saya. Kematian Yudas yang benar Matius 27 ayat ke-5 atau Markus? Siap. Sambil kamu kemana? Ya, Bible sendiri ditolak. Anda ini oten gimana? Loh, kok fitnah Al-Quran? Udah, nih kamu diam giliran saya. Bubuk. Kamu diam. Bubuk. Kamu gitu orangnya. Kalau giliran saya kamu diam. Ya, silakan. Dia bacanya begini teman-teman. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu. Ayatnya pendek, tapi dia membacanya pakai terjemahan dalam kurung. Ya kan? Tunjukkan ayatnya, tunjukkan. Kamu Enggak, dua kali tunjukkan udah maksudnya. Bolak-balik tunjukkan. Kamu takut? Saya tunjukkan kesalahanmu, kamu takut. Kamu udah dua kali loh. Saya nggak ada membantah di tengah-tengah jalan loh. Ya. Oke. Kamu dua kali salah loh. Kalau sama Superboy kamu udah kalah Udah kalah. Nih, saya artikan satu-satu buat kamu. Wa inna wa. Mau nausaurupnya, mau. Ya, wa innal ladzina ikhtalafu fihi. Dan sesungguhnya ya ikhtilaf orang-orang alladzina ikhtalafu, dan sesungguhnya orang-orang yang berbeda pendapat fihi ya padanya lafi benar-benar dalam syakin, la itu benar-benar, fi dalam syakin keraguan, minhu daripadanya. Tidak ada ayatnya itu mengatakan mereka ragu tentang siapa yang disalibkan, bukan begitu, Nanda. Kamu ini nggak paham Quran, gimana? Oh, tafsiran orang kau baca kan? Kamu udah 3 kali nih, Nanda. Kamu gimana? Kamu nggak fair sama saya. Loh, saya diam aja kok nggak fair gimana sih? Ya kamu jangan ada nada-nada ini loh, ya. Jadi begitu. Nada apa sih? Oh, diam aja. Oh, gimana sih Nandar?
Ya gua diam aja dari tadi lu ngomong. Aduh, saya mau lanjutkan, habis waktu saya ulang nggak mau saya ulang. Loh, enggak ulang dari mana gua Habis diam. waktu saya, kamu- Enggak gini aja. Kita tektokan aja. Habis waktu saya. Habis. Enggak lu. Ya, kamu Gua 3 lagi kali diem loh. aja. Ya kamu 3 kali loh. Tektokan aja, gimana tektokan? kamu 3 kali. Lu enggak nyambung. Oh nggak nyambung. lu. Ya kamu salah Nggak memahami Quran. Gimana? Pertanyaan saya Kamu kenapa salah nggak memahami. dijawab? Ini loh, Bang. Udah kita Aduh, kita kamu kita udah- pakai kamu ini udah aja. ini Nandar ya, kamu udah- Nggak usah pakai waktu ah. Lu lain ditanya, lain jawab. Lu Kamu lain udah- ditanya, lain dijawab. kamu udah Kita 3 tektokan kali aja. Buat kesalahan. Pertanyaan saya kenapa nggak dijawab? Makanya mau saya jelaskan Pertanyaan saya- Al-Qur'annya yang benar. Loh, saya bertanya apa, Anda jawabannya apa? Ya saya kan kitab saya Quran. Enggak, saya tanya nih. Kamu gini loh, saya ini Saya kitab tanya. Quran. Ya, Loh, saya tuh jelaskan gitu Quran ini Otan, nggak kepadamu. mengakui agamanya. Loh, kenapa Nggak mengakui teman-teman saya agamanya. Al-Quran kok? Loh, Gimana? lu kitabnya Bible, Ya, teman-teman di Quran. bawah, teman-teman di bawah. Dia sudah melakukan Ditanya kesalahan dan Bible. tidak mengganggu. Loh, enggak, Aduh. saya nanya, enggak, di dalam Bible sendiri mengkonfirmasi tentang kebenaran Quran. Saya tanya sama Anda. Saya mau menjelaskan ayat yang sebenarnya. Iya, coba tolong jelaskan kepada saya. ini Kisah giliran para saya, Rasul. ini giliran Loh saya enggak, loh. ini kita tektokan. Anda saya tanya saya mau apa, menjelaskan jawabannya Quran kemana-mana. Saya mau menjelaskan Quran Iya, kamu saya tadi pahami. sudah menjelaskan Al-Quran saya. Saya Udah, juga sudah pakai menjelaskan waktu, Al-Quran pakai waktu. saya. Ya saya jawab semua. Enggak, lu ditanya apa, jawabannya waktu, kemana-mana. Ya Enggak, kita tektokan saja, saya mau kita tektokan menjelaskan saja. ayat ini, Loh, ya kan? tapi Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Anda menjelaskan sesuatu yang tidak saya Gitu loh. tanyakan. Anda Loh, salah memahami Quran Anda. di mana salahnya? Makanya saya mau jelaskan, kasih saya waktu dong. Kenapa Makanya Anda jelaskan, enggak, kalau jelaskan itu tunjukkan ayatnya. Tunjukkan Ya, ayatnya, iya, Anda kenapa jelaskan. Anda Sebagaimana saya, ya karena Anda Saya tidak kan menunjukkan baca, ayatnya. baca Quran, Enggak, ini kita kitab tektokan saya, aja, kita tektokan. Kita Gimana? tektokan saya. Kita tektokan saja. Kamu Sekarang udah saya 3 tanya kali sama loh. Anda. Loh, kita tektokan saja. Ya, kamu Kita gimana tektokan 3 kali saja. loh kamu? Loh, Ya udah, Anda saya mengingkari kita. Oke, saya mute dulu ya. Ini giliran saya kok. Jadi teman-teman, ayat Qur'annya itu mengatakan wa inna, dan sesungguhnya alladzina, orang-orang ikhtilaf. Jadi ikhtilaf itu dari kata ikhtilaf itu berbeda pendapat. Fihi, padanya. Lafi, benar-benar dalam, syakin minhu, benar-benar dalam keraguan padanya. Jadi tidak ada ayat itu menjelaskan ada yang ragu-ragu tentang siapa orang yang digantung di kayu salib. Nggak ada. Ya, saya ulangi ya. Jadi ayatnya itu, dan sesungguhnya orang-orang berbeda pendapat. Jadi ada orang-orang berbeda pendapat fihi, tentangnya. Lafi, benar-benar dalam, syakin, keraguan, minhu, padanya. Begitu ayatnya. Ya, nah, dalam hal ini, kenapa terjadi perbedaan pendapat ini, teman-teman? Aduh, ini orang ini, Nandar, pakai waktu dulu dong, pakai waktu aja kita. Ya. Aduh, orang ini, Nandar, kamu saya mute, soalnya ini kan giliran saya. Nandar, ya, kamu saya mute. Kamu saya mute. Loh, kenapa di mute? Ya, makanya Loh, ini kan giliran saya. kabur. Enggak usah giliran, pakai Udah, tektok, gini, tektokan. Anda tahu nggak tektokan? Gimana? Anda tahu nggak tektokan apa? Ya udah, Tektokan gini, ya itu, udah, tektokan. Oke, saya oke, tanya, oke. lu jawab. Oke, saya jawab. Saya tanya, lu jawab. Pertanyaan, sebentar. Saya jawab. Enggak, pertanyaan. satu pertanyaan. Kamu jawab, bentar. Kamu Ya, jawab. baik. Kemudian pertanyaan itu kembalikan kepada saya. Iya, baik. Oke, mau. Sekarang saya tanya sama Anda. Oke. Baik, kita Ya. gantian ya. Saya bertanya, Anda menjawab, Anda bertanya, saya menjawab. Loh, kenapa? Saya bertanya, Anda menjawab. Ya giliran siapa? Anda Tunggu selesai saya dulu. Ini nggak pakai Kamu giliran terima, ini. Kamu terima Loh, dulu. enggak itu. Terima dulu. Tunggu Ya, selesai saya dulu. bertanya. tunggu Ya, saya selesai. bertanya, Saya Anda mau menjawab. jelaskan ayat ini. Loh, Tunggu selesai enggak, saya kita dulu. tektokan. Kita tektokan. Ya, saya belum Kita selesai. tektokan. Kamu Kenapa tadi takut? Kamu tadi Loh, pertama. Kita tektokan. mengganggu Aku saya bertanya, 3 kau kali. menjawab. Kamu mengganggu saya Aku 3 bertanya, kali. engkau menjawab. Kamu mengganggu saya Enggak, kita 3 kali. tektokan. Yang Lu ini ngerti giliran tektokan saya. enggak?
Ya saya nggak mau. Lu ngerti Harus tektokan menjelaskan. nggak? Kok nggak mau? Kenapa nggak mau? Saya menjelaskan. Saya lagi bertanya, Anda nggak menjawab pertanyaan gimana? saya. Gimana? Loh, Ya, Anda tidak gimana? menjawab pertanyaan saya. Loh, saya sudah menjawab. Tidak ada jawab. Sekarang saya tanya, kita ulangi ya dari awal ya. Kita ulangi dari awal. Sekarang saya tanya kepada Anda. Sebentar. Dengar sebentar. Saya tanya, kenapa ketika saya tanya kitabmu? Bentar, kitabmu apa? Kitabku Al-Quran. Ya udah, kitab saya Al-Quran. Kitabku Al-Quran. Ya, kitab Oh, saya tuh giliran debat sama saya ngaku kitabnya Quran. Loh, kitabmu Bible. Kitabmu Bible bukan. Kitabmu Bible. Ngawur kamu. Loh, kok oke? Kenapa kalau debat sama saya kok ngaku Islam? Tapi kalau di rumah ngaku Kristen. Nggak pernah saya ngaku Kristen. Oh, ngaku Kristen, ada itunya kok belakangnya. Ada gambarnya. Kristen ngaku Islam. Ini C6 ini. Loh, sekarang saya tanya. Kenapa ketika saya bertanya kitabmu? Loh, makanya saya tanya, brother. Coba dengarkan. Ya, kamu saya mute. Ya terima dulu. Ini terima cepat. Ya giliran saya dong. Tadi kamu pertama 5 menit. Saya belum. Udah kamu ganggu 3 kali. 3 kali kamu ganggu saya. Nah, silakan. Terima dulu tuh. Terima tuh. Ya, terima. Terima. Oh, kau salah memahami Quran. Dah, dengarkan saya. Oke. Saya mau Pertanyaan saya. Dengarkan. Pertanyaan saya. Jadi, di ayat Malah ngomong nyerocos. Gimana sih? Ini giliran saya. Tidak. Kita tektokan. Tadi kan kamu kan 5 menit di awal. Kita tektokan. Enggak. Betul. Ini Saya bertanya apa? Anda nggak menjawab pertanyaan saya. Saya bertanya nih. Iya, saya juga tolong jawab pertanyaan saya. Kalau Anda menjawab pertanyaan saya dengan tuntas, silakan. Anda saya tanya apa, jawabnya Anda apa? tidak menjawab pertanyaan saya kok. Loh, saya sudah menjawab. Saya sudah menjawab. Anda nggak menjawab. Itu orang-orang Yahudi. Itu kan Anda tadi sudah Quran surat Al-Imran ayat 52 tadi sudah dijelaskan. Yaitu. Iya, makanya saya tanya. Makanya saya tanya kepada lu yang anak-anak. Lu gua tanya apa, jawabannya apa? Sekarang saya tanya. Sekarang gini aja. Gua tanya satu hal. Ini sudah 5 menit, Dudul. Ya kapan kamu ganggu saya? Tadi kan di awal kamu 5 menit. Aduh. Ya udah, oke, sekarang kita mulai lagi. Kita mulai dari awal. Kita mulai dari awal. Kita mulai dari awal dulu. Aku tanya satu hal aja. Nanti kalau kamu bertanya 2 dan 3 terserah. Kamu diam ini. Saya bertanya satu hal. Saya bertanya satu hal. Loh, saya bertanya satu hal. Terserah nanti giliran Anda. Loh, kalau ditanya Bible-nya nggak berani. 5 menit ini giliran saya. Saya bertanya satu hal, malah tuh kalau debat sama saya ngakunya Islam, di komalnya ngaku Kristen, agak jelas. Aku sebagai Kristen. Oke, sekarang saya lihat komalmu. Oke, saya tanya satu hal saja. Ya, kematian Yudas yang benar Matius 27. Saya lagi ngomong satu hal aja. Gak ada saya cerita. Malah ke Quran. Di dalam Bible-mu ada kok Yudas. Di dalam Bible-mu ada Yudas. Saya nggak mau menjawab. Kamu diam. Nggak mau menjawab. Bagaimana kita diskusi? Loh, 5 menit gimana? Saya jelaskan. Saya makanya. Kok Al-Quran? Saya nggak tanya Quran. Yang saya tanya Bible. Loh, kitab saya Al-Quran. Saya nggak. Ngakunya Quran. Kalau di labnya ngakunya Bible. Tadi nggak jelas. Diulang. Kamu nggak adil. Oke, saya ulangi pertanyaan saya. Yang benar kematian Yudas Matius. Baik. Iya, baik. Oke, saya tanya nih sama Anda. Matius 27. Loh. Nah, gini aja teman-teman. Saya lihat aja dia giliran saya menjelaskan. Ya. Jadi seperti ini ya teman-temannya. Dengar yang pendukung-pendukung Nandar, dengar ya teman-teman Muslim ya. Ya saya sayang sama kalian. Kalian itu nggak boleh membela si semprol ini teman-teman, semprol ini nggak boleh.
karena dia itu nggak memahami ayat Quran. Jadi ayat Qurannya mengatakan seperti ini yang benar ya. Dan telah berkata mereka. Siapa mereka ini? Nanti saya jelaskan. Tadi sebenarnya sudah kan 2 ayat dalam Al-Quran bahwa ada orang-orang yang kufur terhadap Isa. Di dalam surat Ali Imran ayat 52, itu Isa sudah menyadari itu. Ya, jadi ada Bani Israel yang menolak Isa. Ya, jadi itulah orang-orang yang kufur terhadap Isa. Itulah mereka yang ingin menghabisi Isa itu, yang berkata wa qaulihim inna qatalnal masiha itu. Ya, jadi mereka telah yakin berhasil menghabisi Isa. Ya, teman-teman ya. Padahal ya tidak berhasil. Ya, saya lanjutkan. Wa ma qataluhu, kata Allah. Wa ma qataluhu, dan tidak mereka membunuhnya. Ya, jadi Nabi Isa itu tidak berhasil terbunuh sebenarnya, tapi mereka mengklaim telah berhasil membunuhnya. Wa ma sholabuhu, dan tidak menyalibkannya. Nah, di sini kita harus teliti. Sholabu itu apa dalam Al-Quran, teman-teman? Ya, walakin, melainkan subbiha, diserupakan lahum bagi mereka. Apa yang diserupakan? Bukan wajah orang lain. Wajah orang dirubah menjadi wajah Isa, bukan. Yang diserupakan itu adalah kembali ke premis ayatnya itu. Yang telah mengatakan, kami telah berhasil membunuh Isa itu. Jadi diserupakan kepada orang-orang Bani Israel yang kafir terhadap Isa. Begitu teman-teman. Karena itu terjadi di depan mata mereka sendiri. Jadi itu yang diserupakan. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi, ya. Dan sesungguhnya orang-orang yang berbeda pendapat padanya, benar-benar ragu pada dia. Kabur kau nandar kau. Saya menjelaskan kabur kau. Kabur kau nandar, kabur. Ya. Supaya ngerti konteks ayat. Ya. Nah, kenapa ya yang diserupakan itu adalah klaim mereka itu loh, yang berhasil telah membunuh. Itu yang diserupakan. Bukan wajah orang lain dirubah menjadi wajah Isa. Terus wajah Nabi Isa berubah juga menjadi wajah orang lain. Mukjizat Nabi Isa itu dapat berubah menjadi wajah orang lain. Nggak ada. Loh, di situ saya baca tadi. Ya berubah rupanya itu ternyata berkilauan, wajahnya bersinar.